Hai sahabat pecinta film serial India, kembali lagi bersama saya di Ganapati Channel. Pada video kali ini Mimin bagikan kisah ketika Dewa Siwa membunuh kelima putra Dewa Wisnu. Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya, Mimin minta sedekahnya dengan cara klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng pada bagian bawah video ini. Jika sudah, mari kita lanjutkan kisahnya. Kisah ini merupakan kisah alur cerita film Vinagharta Ganesha. Pada awal video diperlihatkan ketika Dewa Siwa yang menyamar menjadi seekor sapi untuk mencari keberadaan Dewa Wisnu yang sedang lupa ingatan. Singkat cerita, Dewa sampai di sebuah kerajaan di bawah laut. Sampainya di sana, Dewa Siwa dihadang oleh kelima putra Dewa Wisnu. Kelima putra Dewa Wisnu berusaha menangkap sapi yang masuk ke istana mereka, dan terjadilah pertarungan antara Dewa Siwa yang berwujud sapi dengan kelima putra dari Dewa Wisnu. Salah satu putra Dewa Wisnu berkata, "Sungguh binatang yang berani. Dia berani mendatangkan kekacauan di kerajaanku." Karena kesombongan mereka, sehingga mereka melarang semua pasukan untuk menangkap Dewa Siwa. Akhirnya mereka berlima maju untuk menangkap Dewa Siwa. Salah satu dari mereka mengusulkan agar menangkap sapi yang luar biasa dan bukan dibunuh. Mereka akhirnya menangkap Dewa Siwa. Si sapi mulai menyerang, namun mereka mengikat leher sapi itu dengan kekuatan mereka. Mereka kemudian menyeret sapi dan membawanya ke dalam istana. Namun di perjalanan Dewa Siwa melihat jejak kaki Dewa Wisnu. Dewa Siwa mengatakan bahwa dirinya berada di tempat yang tepat. Dewa Siwa sangat senang karena akan bertemu dengan Dewa Wisnu. Dia yakin bahwa Dewa Wisnu sangat senang bertemu dengan dirinya. Di dalam istana, para istri Dewa Wisnu melayani dengan baik, namun Dewa Wisnu merasakan sesuatu yang akan datang dan tiba-tiba pintu terbuka. Ia kemudian melihat seekor sapi yang dibawa oleh kelima putranya. Dewa Siwa berkata, "Siapa para wanita yang berada di dekat Dewa Wisnu?" Putra Dewa Wisnu berkata, "Lihat ibu, kami sudah menangkap makhluk yang mencoba menantang kami. Inilah akibat Anda yang telah menantang putra Dewa Wisnu." Dewa Siwa yang berwujud sapi kemudian menjawab, "Anak Dewa Wisnu, apa yang dia katakan?" Dewa Siwa baru menyadari bahwa Dewa Wisnu telah memberikan anugerah bahwa dirinya akan melupakan semuanya dan melupakan Dewi Laksmi. Dewa Siwa kemudian berkata, "Artinya Dewa Wisnu telah melupakan segalanya, termasuk dirinya. Namun mana mungkin dia melupakanku? Apa mungkin karena aku berwujud seperti ini?" Dewa
Wisnu kemudian bertanya, "Kamu siapa? Tunjukkan pada kami wujud aslimu." Sapi kemudian berubah menjadi Dewa Siwa. Para dewi dan putranya sangat terkejut melihat sapi yang berubah wujud menjadi Dewa Siwa. Para istri sangat khawatir jika Dewa Wisnu mengingat semuanya. Dewa Siwa berkata, "Kamu adalah aku, dan aku adalah dirimu. Tidak ada perbedaan antara aku dan kamu. Kenalilah aku, Narayan." Saya adalah bentuk Anda yang disebut sebagai Mahadewa. Dengan suara surgawi Anda, oh Narayan, apakah Anda masih tidak bisa mengenali saya? Dewa Wisnu kemudian maju dan berkata, "Saya telah mengenali Anda, Mahadewa." Mendengar perkataan Dewa Wisnu, para dewi sangat terkejut. Dewa Wisnu kemudian berkata, "Anda tidak biasa tetapi makhluk ilahi. Anda juga seorang petapa dan yogi yang sangat hebat." Di hadapan Anda, rasanya kekuatan seluruh dunia berada di dalam diri Anda. Oleh karena itu, kedatangan Anda memiliki dampak yang luar biasa bagi saya, meskipun Anda tidak saya kenal. Mendengarnya, Dewa Siwa sangat terkejut. Karena Dewa Siwa mengira ingatan Dewa Wisnu sudah kembali. Dewa Wisnu kemudian berkata, "Tapi aku merasa kita telah terikat untuk selamanya." Para dewi sangat senang karena ternyata ingatan Dewa Wisnu belum kembali. Dewa Wisnu kemudian berkata lagi, "Setelah bertemu denganmu, aku mengerti bahwa kita tidak memiliki masalah dengan Anda. Saya yakin anak-anak saya telah melakukan kesalahan dengan mengurung Anda. Atas nama mereka, saya meminta maaf kepada Anda." Dan kami merasa sangat beruntung karena kaki Anda telah menyentuh tanah kami. Jika Anda ingin tinggal di sini sebagai tamu saya, maka kami akan melayanimu dengan baik. Tetapi jika Anda ingin pergi dan melanjutkan perjalanan Anda, maka putra-putra saya akan mengantarkan Anda dengan hormat sampai ke gerbang kerajaan. Dewa Siwa sangat sedih karena Dewa Wisnu tidak mengenali dirinya. Dewa Wisnu lalu menyuruh putranya untuk melayani Dewa Siwa karena ia adalah tamu. Dewa Wisnu kemudian berpamitan untuk beristirahat. Ia kemudian memasuki kamarnya. Setelah Dewa Wisnu memasuki kamarnya, para istrinya mengusir Dewa Siwa karena mereka takut Dewa Wisnu bisa mengenali Dewa Siwa. Sebab mereka merupakan istri Dewa Wisnu dan memiliki hak atas suaminya. Dewa Siwa hanya bisa diam saja dan tidak melihat para dewi. Mahadewa kemudian memperlihatkan wujudnya sebagai Ardhanareswari, yang artinya Dewa Siwa separuh Dewi Parwati. Dari tubuh Dewa Siwa kemudian keluarlah Dewi Parwati. Para dewi memberikan salamnya dan mereka mengatakan,
sangat berterima kasih atas kehadiran Dewi Parwati. Mereka meminta untuk membuat Mahadewa mengerti penderitaan mereka jika mereka terpisah dari Dewa Wisnu. Dewi Parwati sangat marah karena perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh para dewi itu. Karena atas permintaan Dewi Laksmi, Dewa Wisnu datang kepada mereka dan memberikan anugerahnya. Dewi Parwati memberitahukan kepada para dewi bahwa tindakan mereka sangat salah. Mendengar hal itu, para putra Dewa Wisnu marah kepada Dewi Parwati. Mereka mengira Dewi Parwati mengancam ibu mereka. Para dewi juga tidak mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Dewi Parwati, dan mereka masih terbelenggu dengan ego dan mereka menantang Dewa Siwa untuk melawan putra mereka. Mendengar hal itu, Dewi Parwati sangat marah. Dewi Parwati menerima tantangan dari para dewi. Dan pertempuran pun tidak bisa terelakkan. Dewa Siwa merubah dirinya menjadi sapi kembali. Dan semua putra Dewa Wisnu meremehkan Dewa Siwa karena ia datang sendiri di medan pertempuran. Mereka sangat sombong karena mereka membawa ribuan pasukan iblis. Hanya dengan aungan saja, Dewa Siwa mampu mengalahkan ribuan pasukan iblis mereka. Para putra Dewa Wisnu mengeluarkan senjatanya dan pertempuran pun lalu dimulai. Dewa Siwa menunjukkan wujud agungnya dan mulai menyerang. Putra dari Dewa Wisnu menyerang dengan senjata tombaknya. Namun hanya sekali serangan, Dewa Wisnu mencekik dan melemparkan ke atas. Sampai kepala dari putra Dewa Wisnu terpotong dengan cakra Sudarsana yang dilemparkan oleh saudaranya. Kemudian putra yang lain menyerang dengan panahnya. Namun Dewa Siwa menghindari serangan dengan mudahnya. Dewa Siwa terus maju dan tiba-tiba menusuk dengan trisulanya. Dewa Siwa kemudian diserang lagi. Namun satu persatu putra dari Dewa Wisnu berhasil dibunuh oleh Dewa Siwa. Dan film pun selesai. Nah sahabat, demikian ya video kali ini, semoga kalian menyukainya. Jika kalian suka silahkan tekan like dan jangan lupa di share ke sosial media kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe, klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Salam bahagia dan sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Salam Rahayu.